Itu baru namanya kelas 5. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdiri dulu. Cek apakah ada sampah di sekeliling kalian. Coba cek. Rapikan dulu mejanya. Seno, rapikan dulu mejanya. Sudah siap? Ada sampah? Kalau sudah, silakan duduk. Di sini siapa yang tidak hadir? Asik. Kenapa tidak hadir? Izinnya kemana? Oke, siap. Terima kasih. Sekarang kalian lihat ke depan ya. Untuk pertemuan pertama, tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai adalah melalui media PowerPoint dan video YouTube, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Jadi kalian harus memahami apa itu rantai makanan dalam ekosistem makhluk hidup. Yang kedua, melalui media PowerPoint dan video, kalian nanti dapat menganalisis contoh dari makanan ekosistem air darat dengan benar. Bisa dipahami? Apa yang kita rasakan kalau kita tidak makan? Apa? Terus bagaimana tumbuhan ataupun hewan kalau tidak makan? Sama? Mati. Sama. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video di depan. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen keempat adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh decomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Apa yang kalian dapatkan
dari video yang telah kalian tonton di depan kelas adalah rantai makanan. Jadi di sini rantai makanan itu ada ekosistem sawah, contohnya ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem air. Sekarang contoh untuk ekosistem air. Yang pertama untuk ekosistem sawah, yang pertama adalah sebagai produsen adalah padi. Padi dimakan oleh tikus. Kesukaannya apa? Padi. Padi dimakan oleh ular. Berarti ular memakan tikus adalah makanan dari elang. Elang mati menjadi bangkai. Bangkai diurai kembali di dalam tanah dan menjadi sumber makanan dari padi tersebut. Nah, di dalam ekosistem itu ada yang namanya produsen, konsumen, dan pengurai. Apa itu produsen? Ada yang tahu? Makhluk yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan. Oke, siap. Jadi produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Tadi contohnya apa? Rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. itu namanya produsen. Yang kedua ada namanya konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Ya, konsumen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk Hidup yang lain. lainnya. Ya. Terus ada lagi pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tumbuhan makhluk hidup lain yang telah mati. Terus? Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang Dibutuhkan oleh produsen. Contoh penguraian Contoh pengurai adalah cacing, jamur, bakteri. Ya. Konsumen itu dibagi tiga. Satu, konsumen tingkat 1. Kedua, konsumen tingkat 2. Yang ketiga, konsumen puncak. Jadi konsumen puncak itu ayo makan deui. Contoh ayeuna produsenna rumput. Rumput dimakan oleh apa? Kambing. Rumput dimakan kambing. Kambing dimakan oleh harimau. Harimau mati dimakan oleh tidak ada ya. Tidak ada, berarti harimau itu disebut konsumen puncak atau terakhir. Lalu harimau mati, gimana matinya? Mati kok busuk menjadi bangkai. Bangkai itu dimakan oleh bakteri. Bakteri menyuburkan tanah atau menggemburkan. Nah, tanah tersebut menghasilkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Sekarang kita akan membuat kelompok menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok, silakan buat dulu bergabung yang depan menghadap ke belakang. Uang kali hiji kalinya hiji. Hiji kali hiji.
Bapak menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, nanti kalian untuk pertemuan kedua akan membuat sebuah proyek tentang rantai makanan. Nanti alat-alatnya dan cara-caranya akan dipersiapkan. Silakan untuk perhatikan ke depan. Nah, alat-alat yang harus kalian persiapkan adalah yang pertama itu kertas karton, yang kedua lem kertas, gunting, penggaris, spidol, dan karet. Itu adalah alat-alat yang harus kalian persiapkan untuk membuat proyek pada pertemuan kedua. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, guntinglah karton ataupun menjadi beberapa rekaman hewan yang menjadi ekosistem yang akan kalian pilih. Yang kedua, tempelkan gambar hewan tersebut pada karton yang telah disediakan, yang telah kalian bawa. Yang keempat, kalian hubungkan nanti ada kalian bisa menggambar karton berbentuk panah ya, berbentuk panah seperti itu. Yang terakhir, gunakan lem tempel pada tempatnya. Nah, ini gambaran dari proyek yang akan kalian buat. Inginkan sebuah LKPD. Nah, di dalam LKPD ini kalian akan menyusun tentang jadwal dan langkah-langkah yang akan kita buat proyek pada pertemuan yang kedua. Silakan kalian di sini bisa berdiskusi di dalam LKPD ini, tuangkan apa-apa atau langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk pertemuan kedua. Bapak bagikan LKPD-nya. Untuk pertemuan besok kita akan membuat sebuah proyek tentang rantai makanan. Bapak ingatkan kembali apa-apa saja yang harus kalian lakukan dan harus kalian persiapkan. Alat yang harus kalian persiapkan itu yang pertama adalah kertas karton, yang kedua yang ketiga, jangan lupa penggaris, spidol, dan gambar hewan. Itu alat yang kalian harus persiapkan. Berarti
Sesuai langkah kembali urutan dari mana yang pertama produsennya. Produsennya yang pertama di mana? Yang kedua konsumen ke-1, konsumen kedua, konsumen ketiga. Dari kelompok 3 dengan anggotanya adalah sebagai berikut: 1. Rafa, 2. Nabila, 3. Rafa, 4. Salma. Akan mempersiapkan proyek yang dengan kami buat di depan kelas. Rantai makanan yang kami buat adalah yang ada di ekosistem hutan dengan rincian sebagai berikut: 1. Rumput sebagai produsen, 2. Rumput dimakan oleh kelinci sebagai konsumen tingkat 1, 3. Sedangkan kelinci dimakan oleh serigala sebagai konsumen tingkat 2, 4. Serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen tingkat 3, 5. Yang terkaya adalah harimau mati menjadi bangkai dengan bangkainya itu dimakan oleh bakteri sebagai pengurai. Dengan anggotanya adalah sebagai berikut: 1. Arya, 2. Nada, 3. Rosi, 4. Maulia, 5. Luciana, 4. Delvi. Kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat di depan kelas. Rantai makanan yang kami buat adalah yang ada di ekosistem sawah dengan rincian sebagai berikut: 1. Padi sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen ke-1, 2. Lalu tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, 3. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3, 4. Lalu elang mati dan bangkainya dimakan oleh bakteri, 5. Yang terakhir adalah bakteri sebagai pengurai tanah, 6. Dan tanah menjadi subur menjadi sumber nutrisi bagi tumbuhan tadi. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 adalah ekosistem apa tadi? Hutan. Ekosistem yang ada di hutan. Apa saja yang ada di ekosistem hutan? Hewannya? Kelinci. Kelinci, serigala, harimau, terus Pengurai. untuk produsennya apa?
Produsen pertama itu adalah rumput. Rumput dimakan, kelinci dimakan, serigala makan, kelinci, serigala makan, harimau dimakan, harimau mati dimakan oleh mereka. Begitu seterusnya hingga berulang-ulang. Bisa dipahami? Sistem apa saja yang ada di ekosistem air? Buaya, terus contohnya, terus ikan, terus alga, terus ada lagi bakteri. Jadi untuk ekosistem yang ada di sungai itu yang pertama adalah alga sebagai produsen. Terus alga adalah makanan dari ikan. Ikan dimakan oleh bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Buaya mati dimakan oleh bakteri. Begitu seterusnya. Jadi untuk proyek kali ini, untuk kelompok terbaik terapi adalah kelompok dua. Terima kasih. Yang lainnya sama baiknya. Terima kasih. Bisa berisi tentang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang ekosistem yang telah kita pelajari. Silakan dikerjakan atau bagikannya. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Nah, silakan Anda. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Berikutnya adalah tentang, kita akan membahas tentang matematika, yaitu materinya satuan jarak dan waktu. Sekarang untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan.